Kita bahas dari latar belakang terlebih dahulu. Selama ini konsumsi energi di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 411,6 juta ton ekuivalen, yang mana 43,2 juta ton ekuivalennya masih diimpor dari luar negeri. Dan dari data energi yang dikonsumsi tersebut, sekitar 92%-nya masih dimanfaatkan dari energi batubara, minyak, dan gas. Yang selama ini energi tersebut merupakan energi fosil, energi tidak terbarukan, yang mana selama ini berdampak buruk bagi lingkungan karena adanya pelepasan CO2 ke udara yang nantinya akan menyebabkan dampak global warming di dunia. Maka dari itu, Indonesia seharusnya dapat beralih ke pemanfaatan energi terbarukan, yang mana datanya dapat dilihat pada tabel di pojok kiri atas. Dari tabel tersebut, salah satu yang ingin kami highlight adalah energi angin. Potensinya sangat besar, namun kapasitas terpasang yang cukup kecil sehingga pemanfaatannya masih sebesar 0,01%. Nah, ini sangat disayangkan karena salah satu daerah di Indonesia memiliki potensi energi angin yang dapat dimanfaatkan di Nusa Tenggara Timur salah satunya, di mana di sana terdapat potensi angin dengan kecepatan di atas 5 meter per second pada ketinggian 50 meter. Fakta uniknya lagi, di Nusa Tenggara Timur saat ini rasio elektrifikasinya masih 62%. Di mana dari data tersebut dapat dilihat bahwa belum seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat merasakan energi listrik, sehingga hal ini sangatlah tidak membantu kehidupan mereka dan yang nantinya akan kami pilih sebagai tema pada proyek yang kami kerjakan kali ini, yaitu proyek pemanfaatan energi angin di Nusa Tenggara Timur. Nah, tujuan dari diadakannya proyek pembangunan ini adalah untuk membuat rancang bangun pembangkit listrik hybrid, tenaga angin, dan sel surya untuk menjadi sumber listrik rumah penduduk di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian manfaat yang diharapkan dari adanya proyek ini yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat sekitar, serta dapat meningkatkan nilai konsumsi energi per kapita negara. Karena yang seperti kita tahu, di NTT, rasio elektrifikasinya terendah dibanding wilayah lain, sehingga masyarakat lebih sejahtera dalam bidang energi. Kemudian, mendorong negara dalam mencapai target rencana bauran energi untuk energi baru terbarukan, di mana target pemerintah adalah 23% pada tahun 2025. Yang ketiga adalah membantu dalam pembangunan infrastruktur daerah, kemudian mengurangi jejak emisi gas rumah kaca, terutama gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga bahan bakar fosil, sehingga lebih ramah lingkungan. Lalu, menambah lapangan pekerjaan, karena dengan adanya proyek ini pasti dibutuhkan tenaga kerja yang berasal dari warga lokal, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Lalu, ada membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan adanya investasi dalam negara, dalam proyek. Kemudian, mendorong negara dalam mencapai Sustainable Development Goals yang ketujuh, yaitu Affordable and Clean Energy. Masuk ke bagian rencana pembangunan proyek, di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu rasio elektrifikasi dan juga sumber daya energi. Dapat dilihat pada gambar berikut rasio elektrifikasi nasional tahun 2019, 98,89%, dan dengan target pemerintah 100% pada tahun 2020, NTT menempati posisi terendah sebesar 85% rasio elektrifikasinya. Meskipun begitu, NTT sangat berpotensi dalam pengembangan energi terbarukan. Sangat banyak sekali sumber-sumbernya seperti angin, panas matahari, panas bumi, air, dan juga gelombang laut. Dapat dibuktikan dengan ditetapkannya Pulau Sumba sebagai Iconic Island of Renewable Energy dan juga Pulau Flores yang ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi oleh Kementerian SDM. Kemudian, dilihat dari sumber daya energi matahari, LPM atau lama penyinaran matahari di NTT pada bulan-bulan kemarau dapat mencapai 80-90%. Dengan begitu, potensi energi matahari sangat tinggi, sebesar 5-8 kWh per meter persegi, sedangkan nasional rata-rata wilayah Indonesia sendiri pada 4-5 kWh per meter persegi. Kalau ditinjau dari sumber daya energi anginnya, NTT juga besar potensinya. Yang terbesar di Indonesia sebesar 10.188 MW. Pada ketinggian 10 meter, potensi energi anginnya di NTT sebesar 0-2 kWh per meter persegi. Untuk spesifikasinya sendiri, kami merencanakan membangun dua pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga matahari. Untuk pembangkit listrik tenaga angin, kami merencanakan membangun dengan kapasitas 30 MW dengan teknologi yang kami pilih, yaitu turbin angin bertipe horizontal. Mengapa? Karena bisa dilihat dari luasnya, pada daerah ini mayoritas angin datang dari satu arah, yaitu tenggara. Satu buah turbin sendiri memiliki kapasitas 2 MW dengan spesifikasi diameter sebesar 90 meter dengan 3 blade serta tinggi tower 105 meter. Turbin ini juga dilengkapi dengan generator dengan grid frekuensi 50 Hz.
Kemudian, untuk energi matahari, kami merencanakan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 10 MW, di mana satu buah panel suryanya sendiri memiliki kapasitas 1 MW, yang artinya kami memerlukan 10 buah panel surya. Satu buah modul panel surya ini sendiri memiliki 36 sel, di mana teknologi yang kami pilih yaitu monokristalin. Mengapa? Karena teknologi silikon monokristalin ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibanding teknologi-teknologi yang sudah ada sekarang. Panel surya ini juga dilengkapi dengan inverter sebesar 1 MW. Spesifikasi dari panel surya ini sendiri yaitu memiliki tegangan maksimum 18 volt, arus maksimum 5,56 ampere dengan open circuit voltage 22,5 volt, dan memiliki 36 sel. Sedangkan untuk inverternya memiliki power 1 MW dengan DC inputnya 15 sampai 23 volt VDC, dan untuk output AC-nya sendiri berkisar 120 VAC dan atau 230 VAC. Spesifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, itu ada beberapa komponen yang perlu direalisasikan. Itu pertama ada turbin angin, beserta instalasinya sebanyak 15 unit, harga satuannya 42 miliar. Dan kemudian pembangunan infrastruktur turbin anginnya sendiri itu 210 miliar. Kemudian panel surya dan inverter sejumlah 10 unit, itu dengan harga satuannya 9 juta. Kemudian ada instalasi panel surya sendiri, itu seharga 100 juta. Baterainya itu kita perlu ada 25, dengan harga satuannya 10 juta. Dan kita plot biaya tak terduga itu sekitar 50 juta. Maka totalnya sekitar 840 miliar. Dan perawatannya kita plot jangka waktu 5 tahun itu 250 juta. Dengan asumsi pemain listrik satu rumah tangga itu 0,7 MWh per bulan dengan sejumlah 50 rumah. Dan kita gunakan tarif PLN yaitu 1.467 per kilowatt-hour. Maka total pemasukan per bulan itu sekitar 51 juta. Dan dikurangi biaya perawatan per bulannya itu kira-kira 4.170.000. Dan maka pemasukan bersihnya per bulan itu 47.175.000 rupiah. Dan payback periodnya ketika dikalkulasi itu selama 18 bulan. Analisis lingkungan yang digunakan yaitu yang pertama mengenai analisis skenario dan yang kedua yaitu mengenai life cycle assessment. Untuk analisis skenario, terdapat 6 model skenario mengenai emisi karbon dikeluarkan dari tahun 2013 hingga tahun 2028, di mana pada grafik tersebut terlihat bahwa emisi karbon yang dikeluarkan dari tahun 2013 hingga tahun 2018 cenderung sama untuk setiap skenario, namun pada tahun 2023 terdapat sedikit penyimpangan di beberapa skenario seperti renewable full dan di renewable skenario. Hal ini disebabkan pada tahun 2025, skenario ini menetapkan bahwa ada jumlah energi terbarukan minimal yang harus digunakan. Jadi dari tahun 2023 hingga tahun 2025 terdapat penurunan nilai emisi karbon, namun untuk 2026 sendiri mengalami kenaikan untuk beberapa skenario. Berdasarkan skenario ini, Clean Development Mechanism itu dirasa kurang tepat dalam mengatasi situasi di Nusa Tenggara Timur sendiri. Selanjutnya untuk life cycle assessment sendiri mencakup analisis mengenai dampak terhadap lingkungan dari proses pembuatan material penyusun pembangkit listrik serta penggunaannya dalam memproduksi listrik secara massal. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai life cycle assessment yakni jarak dari pembuatan material penyusun hingga lokasi pembangkit listrik serta jenis dan pembuatan material penyusun tersebut. Ini pernah tercatat pada tahun 2019 memiliki gempa sebesar 6,4 skala Richter dengan letak astronomis sebesar 9,22 sampai 47 derajat lintang selatan dan 119,7 sampai 119,33 derajat bujur timur. Sedangkan untuk luas wilayah Kabupaten Sumba Barat ini sebesar 1178,86 km kuadrat dengan wilayah darat sebesar 727,86 km kuadrat dan wilayah laut sebesar 441 km kuadrat. Sedangkan untuk topografi Kabupaten Sumba Barat ini memiliki variasi yang beragam dengan 50%-nya berupa perbukitan dengan kemiringan 14 derajat sampai 40 derajat, sehingga berimplikasi pada pekerja masyarakat yang bertani, berladang, dan berkebun. Dengan data yang ditunjukkan pada
wilayah persawahan sebesar 5.675 hektare, dan luas lahan kering sebesar 68.111 hektare yang digunakan sebagai perumahan dan perkebunan dan perladangan. Yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai September, angin yang berasal dari Australia yang tidak banyak mengandung uap air mengakibatkan musim kemarau. Sedang sebaliknya, pada bulan Desember sampai Maret, arus angin yang banyak mengandung uap air berasal dari Asia dan Samudra Pasifik menyebabkan musim hujan. Sedangkan untuk suhunya sebesar 26,8 derajat Celcius rata-ratanya, dengan suhu minimum 22,8 derajat Celcius dan suhu maksimum 32,3 derajat Celcius. Dengan kelembapannya 77%, kecepatan angin yang memiliki 7,5 meter per second rata-ratanya dengan kecepatan maksimum 22 meter per second. Rata-rata tekanan udaranya diperoleh sebesar 1010,4 MB dengan curah hujan sebesar 649,2 mm. Jumlah hari yang hujan sebesar 65 hari dengan penyinaran matahari sebesar 83,7 derajat. Dari segi sosial dan kependudukannya, Pulau Sumba terdiri dari Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Setiap pulaunya dihuni oleh ribuan penduduk. Untuk Sumba Barat, sebanyak 129,71 ribu dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,7%. Kemudian untuk Sumba Timur, memiliki penduduk sebanyak 258,49 ribu dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,37%. Sumba Tengah memiliki penduduk sebanyak 72,80 ribu dengan laju pertumbuhan penduduknya 1,66%. Dan yang terbanyak adalah Sumba Barat Daya, di mana memiliki penduduk sebanyak 344,72 ribu jiwa penduduk dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2,08%. Kepadatan penduduknya sendiri pada tahun 2019 di Sumba Barat sebanyak 179 square kilometer, di Sumba Timur sebanyak 37, Sumba Tengah sebanyak 40, Sumba Barat Daya sebanyak 230. Cara sosial ekonominya, mayoritas dari penduduk di Pulau Sumba memiliki pekerjaan sebagai pertanian. Bisa kita lihat pada tabel berikut, sektor pertanian sendiri memiliki dampak yang sangat besar terhadap sektor perekonomian dari Pulau Sumba itu sendiri. Pada tahun 2020, perekonomian diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,45 sampai 5,85% oleh Bank Indonesia tahun 2019. Ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikannya upah minimum pekerja dari Pulau Sumba itu sendiri. Sementara itu, indikator kesejahteraan mengalami perbaikan tercermin dari kenaikan nilai tukar petaninya atau NTP dan menurunnya persentase kemiskinan. Berapa persen? Hingga mencapai 21% lebih pada bulan Maret 2019, yang diharapkan oleh Bank Indonesia sendiri. Persentase perekonomian pada Pulau Sumba terus meningkat dan persentase kemiskinannya semakin menurun. Nah, selanjutnya studi kelayakan berdasarkan budayanya. Sumba ini dibagi menjadi 3 kasta, ada kasta Maramba, Atta, dan Anak Belis. Pembagian kasta ini menciptakan kesenjangan besar dalam kondisi sosial mereka, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Ketika ada tradisi atau rapat tertentu, kasta Atta dan Anak Belis ini tidak didengar atau tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sehingga untuk kita mencari key partnernya ini, kita harus mencari tokoh masyarakat nih, khususnya dari kasta Maramba, agar kita mudah memberdayakan masyarakat luas untuk membangun proyek ini. Nah, dalam kondisi sanitasi dan air bersihnya, sebanyak 41% orang Sumba masih memiliki kebiasaan untuk buang air besar, sehingga banyak nih penular penyakit seperti ispa dan malnutrisi pada perempuan dan anak-anak. Maka dibutuhkan juga fasilitator dalam proyek ini agar proyek ini berjalan efisien dan efektif dengan memberdayakan masyarakatnya. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan daerah di Indonesia yang memiliki rasio elektrifikasi yang cukup rendah, yaitu 85%, namun ia memiliki potensi energi matahari yang besar, yaitu 5-8 kWh per meter persegi, dan energi angin yang bisa digunakan untuk PLTB sebesar 10,188 MW. Peralatan utama dari proyek ini merupakan panel surya dan turbin angin yang telah dijelaskan spesifikasinya. Kemudian berdasarkan analisis keuangan, proyek ini memiliki payback period 9 bulan dengan tarif Rp1.467 per kWh. Lalu berdasarkan analisis lingkungan, proyek pembangunan ini cenderung menghasilkan emisi yang relatif rendah secara tidak langsung, dan proyek ini telah dianalisis studi kelayakannya berdasarkan geografi, klimatologi, ekonomi, sosial, dan budaya yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun saran yang dapat disampaikan untuk proyek pembangunan energi angin dan matahari selanjutnya, yaitu lebih mengkaji lagi lebih dalam tentang proses perancangan energi angin dan matahari, dan mengkaji lagi tentang daerah-daerah di Indonesia yang memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar. Terima kasih.